Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Bersama aku Dina Martia. Di video kali ini aku mau bahas lebih detail tentang PKTBT KTS. Makasih udah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Happy watching this video. Oke. Sebelumnya, teman-teman, aku ingetin lagi, cek peraturan yang berlaku ataupun pedoman yang berlaku waktu teman-teman melakukan latsar ya. Soalnya takutnya ada yang berbeda dengan yang sesuai dengan pengalaman waktu aku melaksanakan PKTBT. Nah, PKTBT KTS ini dilaksanakan setelah atau bersamaan dengan PKTBT KTU. Yang KTU, seperti video sebelumnya, aku jelaskan ada 4 hari pengerjaan. Nah, untuk KTS, ada minimal 3 hari pengerjaan, atau setara dengan 24 JP, 24 jam pelajaran. Totalnya, kalau aku kemarin ada 10 hari. Bisa juga lebih dari 10 hari sesuai dengan kemampuan institusi. Nah, nanti jadi itu tergantung oleh masing-masing institusi. Terutama bagi teman-teman yang pelaksanaan PKTBT-nya sebelum mengikuti latsar. Nah, 4 hari KTU, 3 hari KTS, sisanya itu buat update atau upload data dari bagian administrator institusi untuk mensubmit data-data yang telah kita kumpulkan, disubmit ke sistem. Seperti itu. Kemudian desain penguatan KTS itu dengan memperhatikan uraian tugas pokok jabatan CPNS yang bisa dilakukan baik secara klasikal maupun non-klasikal. Penilaiannya berdasarkan dokumen yang teman-teman punya, yang teman-teman kumpulkan. Nah, bukti dokumen yang teman-teman kumpulkan itu dinilai dari mulai SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, teman-teman pasti pertama dapat surat pernyataan melaksanakan tugas dari instansi terkait teman-teman ketika jadi CPNS sampai dengan mengikuti latsar atau PKTBT. Kalau aku kemarin sampai dengan latsar karena PKTBT ku waktu habituasi. Nah, kalau teman-teman berarti sampai dengan dilaksanakannya PKTBT sebelum latsar. Ingat ya teman-teman, dokumen yang diakui atau bisa digunakan sebagai penilaian PKTBT KTS ini dimulai dari teman-teman diberikan surat SPMT dari institusi terkait sampai dengan teman-teman mengikuti latsar atau PKTBT gitu. Ada kecuali untuk teman-teman yang sudah mengikuti pekerti maupun AA. Nah, hanya pekerti dan AA yang bisa teman-teman pakai untuk penilaian dokumen PKTBT KTS ini, walaupun teman-teman mendapatkan sertifikat pekerti dan AA tersebut sebelum teman-teman mendapatkan SPMT dari instansi terkait gitu. Kemudian a few moments later, bukti kegiatan tertentu yang tugasnya bersifat administratif tidak bisa digunakan untuk penilaian PKTBT ya teman-teman. Jadi yang sifatnya administratif tidak dapat digunakan. Yang bisa tuh misalnya pelatihan BIMTEK atau seminar, kemudian surat tugas pengabdian penelitian, proceeding. Nah, seperti itu. Nanti aku akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, dokumen PKTBT ini dibagi menjadi 2, klasikal dan non-klasikal. Nah, apa itu? Aku akan mulai bahas dari dokumen klasikal. Dokumen klasikal itu nantinya yang bisa teman-teman pakai, yang pasti yang relevan dan penting untuk pelaksanaan tugas pokok teman-teman. Misalnya teman-teman dosen berarti yang terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Misalnya dokumen klasikal atau kegiatan pelatihan klasikal ini seperti seminar, conference, pertemuan ilmiah, workshop, BIMTEK atau bimbingan teknis, dan juga kegiatan ilmiah lainnya. Nah, itu tadi contoh-contoh
dokumen KTS klasikal yang teman-teman bisa pakai. Penilaiannya untuk yang klasikal ini yaitu gelondongan, teman-teman. Gelondongan itu apa ya? Akumulasi. Jadi akumulasi dari semua dokumen klasikal yang teman-teman miliki. Maksudnya begini, ini aku kasih contoh tabel penilaiannya di pedoman peraturanku ya teman-teman, seperti ini. Nah, di pedoman itu skor kegiatan klasikal teman-teman bisa lihat kalau penilaiannya itu berdasarkan akumulasi jumlah sertifikat, surat keterangan, piagam, SK atau surat tugas dan laporan yang teman-teman kumpulkan. Misalnya teman-teman mengumpulkan 1 sampai 3 dokumen. Nah, nilainya 70. Kemudian 4 sampai 6 nilainya 80. Kemudian 7 sampai 8 nilainya 90. Di atas 9 dokumen nilainya 100. Ini untuk nilai yang klasikal. Jadi, jika teman-teman punya lebih dari 9 dokumen, maka nilainya 100. 9 dokumen itu yang bukti yang teman-teman kumpulkan bisa berupa sertifikat pelatihan, sertifikat seminar, kemudian apalagi ya? Workshop, sertifikat bimbingan teknis, kemudian atau kalau kalian ngikutin ini tapi seminar, pelatihan, bimbingan teknis, pertemuan ilmiah, nah itu bisa kalian ikutkan sebagai penilaian PKTBT klasikal gitu. Nanti nilainya akumulatif jadi 1. Kemudian yang kedua, non klasikal. Non klasikal itu juga sama, harus relevan dan terkait dengan tugas pokok teman-teman CPNS. Misalnya dosen ya tugas pokok Tridharma Perguruan Tinggi. Contoh kegiatan non klasikal misalnya menjadi coach atau mentor atau pembimbing atau peserta magang, benchmarking atau melaksanakan penugasan tertentu sesuai SK atau surat tugas dari pejabat yang berwenang. Nah, langsung aja ke contohnya ya, teman-teman. Nah, contoh bukti fisik kegiatan non-klasikal dosen. Misalnya pengajaran yang terkait dengan Tridharma, misalnya teman pengajaran. Misalnya pengajaran. Dokumen terkait yaitu penugasan mengajar atau SK mengajar. Nah, bukti kegiatan SK rektor, SK direktur, dekan, atau dari kajur. Nah, itu bisa diakui sebagai kegiatan pengajaran. Bedanya non-klasikal dengan klasikal adalah kalau di klasikal, semua dokumen yang kita kumpulkan nilainya akan diakumulasikan. Misalnya kita memiliki 9 dokumen yang terdiri dari sertifikat seminar, kemudian sertifikat BIMTEK, kemudian sertifikat AA atau pekerti. Nah, itu penilaiannya akan diakumulasikan. Jadi total keseluruhan dokumen klasikal, nah itu nilainya. Misalnya lebih dari 9 berarti 100. Namun, untuk yang non-klasikal dibagi menjadi beberapa kriteria. Nah, teman-teman bisa baca pedomannya, bisa dilihat pedomannya lebih lanjut. Nah, misalnya tadi poin kriteria pertama, pengajaran. Teman-teman punya SK mengajar. Misalnya seperti saya kemarin, saya punya 1 SK mengajar. Nah, itu nanti ada nilainya. Misalnya 1 sampai 3, 80, 4 sampai 7, 90, seperti itu. Setelah SK mengajar, yang kedua yaitu penelitian. Penelitian bisa berupa penugasan sebagai anggota tim teknis lapangan. Buktinya apa? Buktinya yang bisa teman-teman pakai yaitu SK tim yang ditetapkan oleh rektor, direktur, atau ketua lembaga. Atau bisa juga dengan surat tugas dan laporan. Nah, itu bisa teman-teman pakai jika teman-teman sudah dilibatkan di penelitian dalam instansi teman-teman. Kemudian yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat, bukti dokumennya hampir sama dengan penelitian. Misalnya itu SK tim dari rektor, direktur, ketua lembaga, atau surat tugas dan laporan pengabdian teman-teman. Yang keempat, kriteria yang keempat yaitu publikasi ilmiah
kajian artikel. Nah, dokumennya bisa berupa surat tugas, jurnal, proceeding, atau media massa. Jadi, untuk dokumennya, misalnya teman-teman punya surat tugas dan juga punya proceedingnya, itu bisa disertakan. Hitungannya menjadi satu kegiatan ya teman-teman. Kalau yang non-klasikal, hitungannya per kegiatan. Misalnya teman-teman dalam ada publikasi conference proceeding satu, teman-teman punya surat tugas dan juga punya proceedingnya. Ini terhitung menjadi satu kegiatan. Nah, jadi kalau hanya punya proceedingnya aja gimana? Nggak apa-apa, masukin aja proceedingnya, karena dihitungnya per kegiatan, jadi tetap terhitung sebagai satu kegiatan. Tapi kalau teman-teman punya surat tugas atau surat undangannya disertai dengan sertifikat, nah itu lebih bagus lagi, gitu. Nih, seperti ini ya teman-teman, nanti bisa dilihat tadi yang kegiatannya. Kemudian nilai akhir atau contoh perhitungan skor KTS PKTBT untuk CPNS dosen. Nah, untuk contohnya kita bagi dua, klasikal dan non klasikal, seperti ini ya. Klasikal dan non klasikal. Yang klasikal, misalnya teman-teman punya 3 sertifikat pelatihan atau kursus, ditambah dengan 3 sertifikat workshop atau seminar, ditambah lagi 1 surat keterangan BIMTEK. Nah, jadi total sertifikat yang teman-teman kumpulkan di klasikal ini adalah 6 sertifikat dan 1 surat keterangan. Berarti total ada 7. Nah, tadi kita lihat tabel penilaiannya. Kalau 7 dokumen, berarti dapat nilainya tadi 7 sampai 8 nilainya 90. Nah, jadi yang klasikal dapat nilai 90 ketika kita punya total 7 dokumen. Kemudian yang non klasikal kita bagi per kriteria. Yang teman-teman harus ingat di sini adalah tidak semua kriteria teman-teman harus miliki, karena pasti berbeda-beda. Ada yang sudah ditugaskan untuk membantu penelitian pengabdian, ada juga yang punya proceeding, ada juga yang belum, ada juga yang belum ditugaskan. Ada juga yang sudah ditugaskan mengajar, ada juga yang belum ditugaskan mengajar. Nah, itu nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting, teman-teman punya bukti non-klasikal dan juga klasikal. Ada yang terisi poinnya. Nah, tadi non-klasikal ada beberapa kriteria. Contohnya, ini ada 1 SK mengajar. Dari segi pengajaran, kriteria pengajaran, teman-teman mempunyai 1 SK mengajar. SK mengajar ini tidak terbatas berapapun SKS-nya. Tidak ada minimal SKS yang harus kalian penuhi, yang harus kita penuhi untuk dapat nilai untuk SK pengajaran. Jadi misalnya teman-teman punya 1 SK pengajaran, maka lihat di tabelnya penilaiannya berapa. Nah, misalnya 1 sampai 3 SK nilainya 80. Nah, teman-teman udah dapat nilai 80 tuh di non-klasikal. Teman-teman bisa lihat pedoman teman-teman yang lain. Misalnya teman-teman sudah ditugasi mengikuti penelitian dan pengabdian. Teman-teman punya 1 surat keterangan atau 1 surat tugas atau laporan penelitian pengabdian. Nah, itu akan ada nilainya. Kalau nggak salah 1 sampai 3, lihat di peraturannya itu ada nilainya 80. Begitu juga dengan pengabdian. 1 sampai 3 nilainya 80. Tinggal nanti poin kriteria mana dari non-klasikal yang teman-teman terpenuhi ditambah dengan akumulasi klasikal dibagi dengan tadi poin kriterianya itu. Nah, itu ketemu nilai PKTBT teman-teman yang KTS gitu. Ingat ya teman-teman, yang KTS ini persentase nilainya 60% gitu. Nah, nanti tadi balik lagi cek pedoman teman-teman. Di setiap kriteria untuk yang non klasikal akan ada nilainya berbeda-beda. Nah, oh iya, satu lupa. Nah, teman-teman scan tiap dokumennya itu, kemudian teman-teman masukin ke Google Drive teman-teman. Sebaiknya lebih enak lagi kalau teman-teman udah bedain. Jadi dokumen mana aja yang termasuk non klasikal, mana aja yang termasuk klasikal. Nah, nanti Google Drive ini datanya, linknya akan kita berikan ke kepegawaian untuk dinilai dan disubmit ke sistem. Dan juga diberikan kita harus memverifikasi dokumen-dokumen yang kita gunakan untuk penilaian PKTBT kita dengan mentor kita. Itulah kenapa teman-teman sebelum PKTBT
sebaiknya sudah tahu nanti mentornya siapa, karena nanti teman-teman ini akan meminta verifikasi ke mentor teman-teman terkait dokumen PKTBT teman-teman. Apakah sudah cukup, ataukah ada yang tidak bisa digunakan, ataukah semuanya bisa diakui, atau ada yang perlu dikurangi ataupun ditambah, seperti itu. Oke teman-teman, segitu dulu share aku untuk PKTBT yang KTS ini. Kalau teman-teman masih bingung atau masih ada pertanyaan, boleh silahkan komen di bawah. Nanti insya Allah kalau aku bisa jawab, bakalan aku jawab. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye!